Baik, kawan-kawanku sekalian dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Semoga Tuhan selalu melindungi langkah teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita dan berbagi video yang dimana pada malam hari ini kita selalu berkomitmen untuk berkontribusi dan untuk membagikan video mu'alaf atau mu'alaf maksudnya video para mu'alaf ini nanti saya tayangkan di channel ini, dan silakan tonton teman-teman. Silakan kalian berikan argumentasi yang baik, silakan kalian memberikan saran yang baik terhadap video-video yang saya upload di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya harap kita semua dalam lindungan Tuhan, kita semua dalam lindungan Sang Pencipta langit dan bumi. Perlu kita introspeksi diri teman-teman semua, yang dimana pada kesempatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, yang dimana telah diberikan kita kekuatan, diberikan ketabahan, diberikan kesadaran, diberikan kesehatan, dan itu semua kita mempergunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan yang telah menciptakan kita. Dalam kesempatan kali ini saya hanya mengajak semua saudara-saudara atau kawan-kawan semua untuk tetap berhati lapang, berhati baik, dan bersangka baik terhadap apa yang terjadi, terhadap apa yang telah diperbuat oleh manusia, baik buruknya terhadap kita maupun terhadap sesama kita. Nah, untuk itu dalam kesempatan kali ini jangan sampai kita dibuat oleh keyakinan baru kita menjadi keyakinan yang monumental, yang dimana kita dibuat berpikir kembali atau menguras pikiran kita kembali untuk mengubah konsep-konsep kehidupan baru, sehingga acuan kehidupan lama masih terobsesi. Jangan sampai seperti begitu teman-teman semua. Dan saya harap pada kesempatan kali ini, apa yang engkau telah tetapkan dalam dirimu, apa yang engkau telah tetapkan di dalam hatimu, itu tetapkan sebagai wujud dari hasil yang engkau yakini selama ini, sehingga sampai engkau merubah keyakinan dari keyakinan yang menjadi keyakinan baru. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini banyak sekali oknum-oknum agama yang berkedok agama, yang memberikan materi-materi tentang agama, dan belum tentu itu menjadi acuan bagi kehidupan teman-teman semua. Terutama kalian yang udah pindah agama, baik agama Kristen misalnya, ya. Apakah sudah sesuai dengan apa yang engkau inginkan, apa yang mereka tanamkan oleh seseorang penatua agama yang memberikan nasihat, memberikan berbagai masukan terhadap Anda, menasihati Anda berdasarkan kitab sucinya. Apakah engkau tidak ada kebimbangan di dalamnya? Tetapi pada kesempatan ini begitu juga sebaliknya terhadap mereka yang berpindah agama dari Kristen ke Islam. Bagaimana dengan ajaran-ajaran baru yang engkau dapatkan? Apakah sudah sesuai atau tidak? Apabila masih meragukan itu, jangan segan untuk merekonstruksi kembali
atau merehabilitasi kembali atau mengubah mindset kembali untuk kembali ke jalan yang paling benar, mana yang benar-benar engkau inginkan. Kenapa saya sampaikan demikian dan sering saya sampaikan demikian? Tidak perlu Anda meminta maaf kepada siapapun atas pilihan Anda, dan apabila Anda memutuskan untuk kembali atau tidak melanjutkan kembali dengan keyakinan baru, mau kembali dengan keyakinan lama, silakan. Saya tidak memprotes Anda dan saya tidak menghakimi Anda, saya tidak menjustifikasi Anda, karena itu hak Anda dalam beribadah kepada Tuhan. Tapi yang perlu dikoreksi adalah bagaimana penatua agama itu memperlakukanmu dan bagaimana para penatua agama itu memberikan engkau sebuah pemahaman yang real, yang nyata dalam kehidupan ini. Karena dalam kesempatan ini, kalau kita berpegang teguh pada keyakinan dalam kitab suci, emang benarnya kitab suci betul dalam kehidupan dunia ini atau kehidupan di kemudian hari. Tetapi manakala bisa berubah kembali mindset itu, bisa berubah kembali dengan pemaparan-pemaparan mereka, boleh engkau mengubah sistem atau mengomentari kembali apa yang kau terima dan sesuaikan dengan apa yang engkau pelajari selama ini. Yang kau pelajari adalah hal yang sangat baik, hal yang sangat fundamental untuk dikaji kembali atau merubah kembali mindset itu. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali engkau segan-segan atau sungkan-sungkan untuk mengomentari gurumu siapapun dia, apalagi dia adalah seorang guru yang belum matang, yang belum memantapkan ilmu agamanya. Dan itu Anda berhak untuk mengacungkan tangan, untuk mengomentari dia, untuk memberikan saran kepada dia. Jangan ragu. Walaupun engkau tidak bisa ngaji, walaupun engkau tidak baca Quran, walaupun engkau tidak baca Alkitab baru, tapi apabila engkau paham isinya, tujuannya, perlu engkau sampaikan, perlu engkau berikan saran. Jangan takut, jangan segan. Dan oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya akan tayangkan bagaimana perjuangan seorang mu'alaf ini nanti di channel saya ini. Dan semoga bermanfaat buat kalian semua, dan semoga tetap kalian memberikan yang terbaik di channel ini. Saya Mahalain yang selalu mengucap syukur atas segala hal, dan mengucap syukur atas partisipasi, dan mengucap syukur kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi atas kasih karunia-Nya, sehingga kita masih bertemu dan bersama untuk membuat sebuah kajian-kajiannya tentang teologi maupun tentang perpindahan agama, mindset seseorang dalam agama, dan berbagai materi agama lainnya. Mungkin itu saja teman-teman. Sekian, terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua. Thank you before and thank you after. Mamanya saya apa? Mama sayanya Cia. Cia makan. Iya, Cia makan. Kan biasa Cia Pak. Iya, Cia. Kalau Rian, orang tuanya juga Ciben. Iya. Kalau saya Papa Ciben. Papa Ciben. Mama pribumi. Mama Muslim. Muslim. Nah, ini nih mamanya Muslim tapi kok Kristen nih, anaknya bingung gua. Papanya? Papa Buddha. Papanya Buddha. Anaknya Kristen. Hah? Anaknya Kristen. Nah iya, papanya Buddha, istrinya Muslim, anaknya Kristen. Kita korek ya. Jadi alhamdulillah, Ko Acai dan istri Rian sudah bersahadat, sekarang sudah Muslim. Sekarang kita pengen denger ceritanya. Gimana ceritanya? Kok bisa sekeluarga tuh kompak masuk Islam gitu? Biasanya kan entah suami dulu atau istri dulu gitu. Ini bebarengan. Gimana ceritanya? Kalau ceritanya sih sebenarnya dari dulu, saya dari kecil itu emang dari kecilnya lahir agamanya Kristen. Saya dari kecil dididik Kristen. Nah, karena saya keturunan Tionghoa apa segala macam, saya dididik dari orang tua saya juga. Ya ini maaf,
kayak misalnya Islam itu, jadi orang ngelihatnya tuh kalau orang Islam itu apa, radikal, Dari pandangan orang Cina. pandangan orang Dari orang Cina, tua. apa segala macam, radikal apa segala macam. Tapi selama Lu radikal lo. radikal, terus apalah banyak lah yang jelek-jelek lah tentang Muslim apa segala macam. Tapi ya selama ini saya pelajarin, ternyata Islam itu cinta damai. Oh iya, alhamdulillah. Tapi melajarin itu kapan? Saya pelajarin itu pas saat saya setahun yang lalu lah. Baru setahun ini. Baru setahun ini saya Oke. pelajarin. Saya download Quran, tapi melalui bahasa Indonesia. Saya tahu, saya pelajarin. Ternyata apa yang dulu orang tua saya bilang apa segala macam, taunya ternyata Islam itu cinta damai. Iya. Jadi asumsi saya jadi mulai berubah lah pandangannya Oke. terhadap Islam. Sorry, tadi mundur dikit. Nikah tahun berapa? Sebenarnya pemberkatannya mah 2011 akhir ya. Iya, 2011 2011 akhir pemberkatan pemberkatannya. gereja. Terus Jadi itunya apanya tahun Januari. sama. Tahunnya beda, Oh, beda beda. 1 bulan doang. Oh, beda 2012. Oke. Berarti siapa kalau Rian dari kecil memang Kristen Enggak, atau pernah pindah? pindah-pindah. Dari apa ke mana? Jadi saya dari lahir itu kan Keluarga. ngikut papa ya, Buddha. Buddha. Tapi nggak pernah diajarin agamanya gitu, kayak ke wihara. Pokoknya cuma setiap setahun sekali aja Imlek tok. Itu juga cuma sembahyang di apa namanya, di meja abu. Ada kan meja abu tuh, engkong ya. Sembahyang meja. Iya, itu aja. Nggak pernah diajarin. Tapi mamanya kan Muslim. Ah. Nggak pernah diajarin Islam. Jadi dulu pernah nyumput dari papa gitu kan, namanya kan di situ saudari juga banyak yang Muslim ya, suruh ngaji kayak gitu, namanya anak-anak, tapi papa nggak tahu gitu kan, ngaji kayak gitu, ya beberapa kali lah gitu. Cuma lama-lama mungkin sayanya udah gede kan, ya udah akhirnya ngaji enggak, ke wihara enggak. Akhirnya pas umur SMP lah ya, itu karena pergaulan teman-teman banyak yang Kristen. Sekolahnya? Sekolah apa? Sekolah swasta biasa, Sekolah swasta. campuran. Oh, banyak teman Kristen. Itu temen main ya, temen di rumah juga ya. Masih labil lah, masih umur-umur segitu kan lagi apa sih, sedang mencari jati diri aku ya. Jadi saya ikut-ikutan temen gitu, di bujuk-bujuk anak seumuran gitu. Kita ke gereja yuk. Gini ikut sama gue, enak sono teman-temannya, banyak cowok-cowoknya yang ganteng-ganteng biasa SMP itu begitu. Benar kok begitu kok ceritanya. Ya udah saya akhirnya ikut. Iya, ngeliat suasana gereja biasa anak muda, ada musik itu nyaman gitu kan. Namanya saya nggak pernah ibadah ke tempat ibadah lain, ya merasakan nyaman aja gitu di situ. Bukan berarti di sini tuh gimana gitu, cuma karena nyaman tempatnya gitu, orang-orangnya awal-awal baik gitu kan. Itu orang tua tahu? Enggak. Oh, diem-diem. Bilangnya dulu kalau anak muda kan bilangnya ada yang ulang tahun temen. Gitu. Oh, tiap minggu tuh ya ulang tahun. Nah, lama-lama kan tiap minggu alasannya apa lagi? Kan tau sendiri papa saya tuh bener-bener keras banget orangnya gitu. Tapi papa sama mama dulu nikahnya cara apa? Secara Muslim. Cara Islam. Islam. Okay. Tapi mama setelah menikah itu dibilang dipaksa juga gimana ya, saya kurang tahu ya, lebih ngikutin ke papa gitu, kayak nyiapin sembahyang meja abu apa segala macam gitu. Tapi nggak pernah ke wihara, nggak pernah. Ya mungkin dia 3 tahun sebelum meninggal ya, kan sakit kan. Itu mungkin udah ngerasa kali ya, jadi dia minta izin sama anak-anaknya untuk balik lagi ke agamanya yang awal. Ya, dia bilang, mamanya ini? iya, almarhum mama, almarhum kan. Iya. Jadi dia alhamdulillah kok dia udah ada pegangan gitu. Jadi dia udah kembali ke agamanya yang semula, meninggal pun di Islam. Dalam keadaan Islam. Iya. Alhamdulillah. Papa masih ada atau enggak ada? Papa masih ada. Papa masih ada sekarang? Umur Alhamdulillah berapa? sehat. Hampir 70 tahun. Hampir 70. Kalau Ko Aceh, papa mama masih ada? Masih Dua-duanya Kristen? Dua-duanya dari Aceh? Iya. Kalau Rian tinggal papa yang sekarang Buddha? Buddha. Oke. Nah dulu waktu papa mamanya tahu akhirnya Rian masuk gereja, umur berapa? SMP. Oh pas SMP tuh udah ketahuan? Jadi saya
cepet lah pokoknya. Dari ibadah kebaktian kan saya waktu itu di GPI kan, namanya Gereja Penyebaran Injil ya, Yang di mana golongannya tuh? karismatik di Kebon Jahe dulu gerejanya, Oh, Kebon Jahe. Tangerang. Ya. Terus sekarang udah pecah. Hmm. Terus apa namanya, cepet lah pokoknya diajak yang namanya SPK kayak gitu. Saya apa sih namanya SPK itu? SPK. Lupa aku. Dia itu SPK. tentang Saya keselamatan lah. pengikut Kristus gitulah, Ya, ibaratnya oke. kayak ujian-ujiannya gitulah. Ya. Terus Nah, disitulah tuh dibaptis. Diem-diem tuh kok. SMP tuh udah dibaptis? SMP udah dibaptis. Ya namanya anak segede gitu kan, ya udah ikutin aja lah. Ya. Gitu. Tahu lah tuh papa saya. Terus digebukin nggak? Ya pokoknya yang saya tahu dari saya lahir sampai saya besar itu, sampai saya SMP itu, saya nggak pernah cuil gini pun dipukul atau Sama diomelin. papa? Iya, Oke. papa tuh sayang banget sama saya. Oke. Pas tahu saya dibaptis, Hmm. dalam seumur hidup saya itu saya ditampar Oh, seumur aduh. hidup sekali, itu gara-gara dibaptis. Oh. Terus saya bilang, saya tekad, saya bilang terserah apa-apa, pokoknya ngelawan lah semua orang tua. Yang penting saya benar gitu, saya bilang. Akhirnya berjalan lah waktu ketemu jodohnya ini. Tunggu, waktu masuk Kristen, berarti papanya, berapa saudara sih, Rian? Aku 4, 4 nomor? aku yang terakhir. Oh, bungsu. Waktu ketahuan papa masuk gereja, papanya marah sampai tampar. Setelah itu tetap jalan ke gereja sama papa udah didiemin aja berarti? Tetap ke gereja, tapi gitu, ntar setiap ke gereja Diomelin, domelin. oh. Ya gitulah, sampai akhirnya saya udah besar. Dia mungkin capek juga ngomelin saya terus gitu kan. Nggak bisa diomongin. Nggak bisa diomongin, tetap diledekin. Ah, lu anak Yesus kayak gitu Anak gitu. Yesus. Iya. Ngapain lu ke gereja sama orang tua, kurang ajar lu katanya gitu. Gitulah biasa orang Oh, benteng papanya kan. ngomong gitu? Orang benteng kan kalau ngomong begitu kok. Orang benteng. Orang Ciben maksudnya. Ciben. Oh, berarti siapa orang tuanya Rian daerah Rancak juga situ? Enggak, Di mana? di Karawaci Pos. Oh, Karawaci. Iya, yang Kalau- dekat rumah sakit Sareasi itu. Oke, nah kalau Kocai, orang tuanya di mana tinggal? Saya di Gerendeng Pulo. Dekat juga. Di Gerendeng Pulo di situ Gerendeng. juga ya, Pasar Baru. Oke, daerah situ juga nggak Dari jauh? situ ya. Terus ketemu nikah, sekarang Nikah. Dulu nikahnya berarti di pemberkatan gereja. Iya, gereja. Terus tadi cerita baru setahun belakangan ini, Aceh tadi katanya sempat download Quran, Iya. baca, Baca. terus ternyata berubah pandangannya Iya. kalau Islam ternyata cinta damai. Iya. Terus dipendam sendiri apa ngomong sama istri waktu itu? Dipendam Sendiri. sendiri. Terus selama setahun itu Ya saya Belajarin jalanin lagi? aja, pelajarin aja sendiri. Ya sampai akhirnya ketahuan tuh. Saya lagi duduk sila, Anak. waktu anak nggak dengerin saya. mendengarkan apa? Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aceh begitu. Iya. Kok bisa begitu? Kenapa? Ya saya memuji lah, memuji Allah. Loh, Allah Maha Besar kan artinya. kapan itu kejadiannya? Itu pas kapan ya? lama juga, Udah berapa lama bulan juga lah, lalu ya? dua, Enggak, lebih dari sebulan itu. oh lebih ada sebulan lah. Lebih sebulan. Iya. Di Anak rumah saya itu? Di rumah. Anaknya ngeliat? Kan saya tidur sama anak. Tengah malam tidur. Tengah malam sama yang cowok. Kan kalau yang Kamu anak, tidur sama dia? soalnya kan ada anak cewek. Jadi kamarnya kamarnya dua, terbatas. lebih. Ya. Iya. Oke. Terbatas. Ya, jadi ya udah dia denger apa segala macem. Ya mungkin nggak tahu ya, saya juga namanya lagi kusu apa segala macem. Tahu si Adriel cerita sama mama, tuh si papa kenapa sih doanya begitu? Katanya, ya udah saya bilang, dia cerita tuh sama kamu gimana itu tadi ceritanya. Iya. Anak yang lihat Aceh Iya. cerita ke mamanya. Cerita. Yang pertama, mama tahu nggak katanya? Kenapa? Aku kemarin mama ngeliat papa tahu pakai kain sarung. Terus tengah malam aku pengen pipis. Papa itu Allah Akbar, ngapain kali? Kirain aku papa kesurupan. Katanya, masa kesurupan Allah Akbar ya kan? Ya udah saya mah, oh ya udah biarin aja lah gitu. Masih belum enggak kalau Kamu nggak? Oke. biarin aja, mungkin dia lagi ngapain nggak tahu saya gitu. Terus? Udah saya masih belum, nggak ada pernah dia ngomong gue mah kayaknya ke Islam deh gitu tapi Aceh yang ngomong? iya, Iya. Setelah itu? Tapi itu masih ngomong ya begitu aja lah, masih kayak omongan angin lalu lah. Kayak gitu. saya bilang
Islam, lu Kristen aja yang seminggu sekali aja nggak pernah ke gereja, susahnya minta ampun gue ngajakin lu ke gereja dari nikah sampai sekarang, begitu. Udah, saya anggap angin ini aja gitu. Oke. Lalu. Terus akhirnya? Akhirnya saya waktu itu pernah ketemu Saudara. masih saudara dari Saudara istri saya lah. Oke. Saya ketemu Muslim. Terus saya bilang sama dia, Mi, gimana sih Mi? Namanya apa Pak saudaranya? Laki-laki. Laki-laki, saudara. Iya. Terus? Saya bilang, Mi, saya datang ke Alfa di Karawaci, kan saya udah pindah apa segala macam di situ. Saya bilang, Mi, sini dah. Serius nih, gue mau ngomong serius. Jangan dibecandain, gue bilang. Mi, kayaknya gue mau masuk Islam. Gimana caranya? Jalannya gimana? Oh, bisa. Ntar gue coba apa segala macam. Kalau Jalannya mah antar ada bisa kata segala macam. Tapi gue mau tanya dulu, lu mau masuk Islam itu kenapa? Ya saya pribadi saya merasa hati saya ke sana. Nah, hati saya damai di sana. Itu. Habis itu dia bilang, bener lu, jangan ntar lu balik lagi kayak gini apa segala macam. Ya enggak, Mi. Ini mah hati saya udah kedorong untuk supaya saya untuk jadi Islam. Saya bilang, ya udah. Akhirnya dia bilang, ya udah ntar saya coba cari yang bisa untuk coba ngomong dah sama ada tuh daerah situ juga marbotnya apa segala macam, ya masjid. Terus? Ya udah, akhirnya udah tuh ngomong lah dia itu apa segala macam, telepon lah ke dia. Jadi saya tahu yang sesungguhnya yang benar-benar dia niat benar-benar itu bukan dari dia, dari saudara saya itu. Iya. Lo nggak, nanti saudaranya Rian itu berarti terus ngomong sama Rian. Iya. Iya. Tahu kalau suaminya mau masuk Islam. Awalnya nggak ngasih tahu dulu dia. Dia nanya. Awalnya ngasih tahu gimana? Nyindir. Oh, nyindir. Telepon kan. Dia bilang, woi, cici elu, kokok elu, semua udah pada Muslim. No, bisa doain mama lu. Katanya. Masa lu anaknya, maaf ya kan saya kan saudara. Iya. Beda mama ya. Oke. Jadi saya sendiri kan. Iya. Masa lu yang anak kandungnya bener-bener nggak bisa doain. Udah tuh dari situ saya nangis. Saya ngomong sama saudara saya, nih sebenarnya gue udah lama pengen nih, gue juga udah capek begini terus gitu. Saya bilang gitu. Kenapa lu? Nah, laki lu pengen jadi Islam. Emang kapan dia ngomong? Kaget dong saya. Di situlah diamprokin, maksudnya mungkin nama dia tuh kalau kata bahasa bentengnya mah ya, diamprokin. Iya. Oh, itu bahasa Ciben ya? Iya, diamprokin lah itu di situ tuh. Nih. Terus katanya, nih laki lu katanya si Anes nih begini nih, ceritain dah. Kok dia nggak ngomong ya? Ya dia takut sama lu. Justru gue takut nih ngomong sama laki gue, kan terus sendiri. Apalagi dia keluarganya backgroundnya kayak begitu. Iya. Gimana? Jadi yang suaminya takut ngomong sama istri, istri juga takut ngomong sama suami. Iya. Enggak elah, gimana sih? Ya mungkin udah waktunya harusnya hari Iya, itu iya, kok. Oke. Ya udahlah, udah nggak usah diceritain sepanjang apapun, intinya begitu. Dia bilang, insya Allah kalau memang udah jalannya Allah, ada jalannya, tenang aja ya. Terus kan kita ngomong, ya cuma nih kan kalau cowok kan, saya bilang gitu harus disunat kayak gini. Bukannya nggak ada, cuman ini kan tersendiri kebutuhannya lagi begini. Udah, insya Allah pasti ada jalannya, dia bilang gitu. Udah tuh, sama dia juga diurusin. Katanya dia disariasi gini bisa di rumah sakit itu gini. Ya udah, saya mah berserah aja gitu. Kalau kata orang Kristen kan berserah. Iya, Katanya. Iya. Cuman kan saya kan belum tahu ya. Orang Maksud saya, Kristen. ya, Dia waktu ngomong itu masih Kristen itu dia. waktu masih Kristen saya bilang, iya berserah aja. Ya Allah, terserah Allah gitu. Mau gimana pun, kalau memang udah waktunya pasti ada jalannya. Nah, tiba-tiba saya iseng-iseng. Kan saya emang biasa ibu-ibu kan ya scroll Instagram apa. Memang sebelum-sebelumnya saya sering nonton juga podcast Kodondi juga. Sebelum saudaranya Udah ngomong? lama. Udah lama sering nonton Iya, saya? kan sering ada tuh lewat Iya. kan gitu, di beranda. Cuman saya nggak hirauin, namanya saya juga belum niatnya belum bulat. oke. Cuman nonton aja gitu kan. Terus tiba-tiba, ini Kodondi ya? Di Instagram tuh muncul. Coba ya udah dong, saya DM tuh. Tapi saya nggak ada berharap gitu bakalan lewat sini jalannya gitu, nggak ada, bener kok. Itu saya pikir ya udahlah, iseng aja beneran. Saya bilang assalamualaikum kok kan DM itu
1,5 jam ya apa ya kalau nggak salah. Nggak tahu saya. Iya, pokoknya nggak lama dari saya DM, Ko Doni langsung bales, dan balasnya kan langsung kasih nomor admin kan. Iya. Waktu itu Ibu Suci apa siapa? Iya, iya, Suruh atur jadwal. iya. Saya masih nggak percaya tuh. Ini bener nggak kata saya? Saya sebenarnya nggak tiap hari lo buka IG lo. Tuh kan? Nggak sempat buka IG lo. Ya kadarullah ya, itu namanya Iya. kadarullah. Sudah diizinkan Allah. Berarti ketika pas saya buka IG, pas belum lama, berarti Rian baru DM. Iya. Ya alhamdulillah saya balas. Ya itu udah jalan Allah itu mah. Iya, sedangkan nih yang saya udah bikin jadwal yang mohon maaf sebelumnya ya nggak ada maksud apa-apa, maksudnya memang jalan Allah melalui sini kali ya. Saya tunggu-tunggu, mana ya kata saya, kok belum dipanggil-panggil kata saya gitu ya. Ada ketakutan juga, takutnya ini lama-lama ntar goyang lagi apa gimana gitu kan. Ya udah. Tapi yang gue penasaran gini, waktu akhirnya saudaranya Rian ngomong, kan ternyata waktu itu kan Aceh belum ngomong sama istrinya. Iya. Rian juga belum ngomong sama suaminya. Terus akhirnya lu berdua ngomong gimana? Saya ngomong. serius. Akhirnya Saya ngomong. Malam-malam. Saya bilang, Yan, gue mau masuk Islam. Kok manggilnya Yan sih bukan Mah gitu? Orang Udah. Ya Yan udah itu kebiasaan Yan, dari- gitu. Kadang juga masih, kadang. Oh, kadang Iya, wah. kalau ada maunya. Kalau iya, oh kalau ada maunya. Kalau habis makan sate kambing dia Ya. Mah gitu ya. Wih, heboh. Jadi Akhirnya ngomong. Akhirnya ngomong. Terus? Saya bilang, Yan, ini serius saya pengen masuk Islam. Saya bilang, ah lu pengen poligami kali lu katanya. Bercandain. Waduh, jangan langsung pengen poligami. Aduh, udahlah, udah saya tinggal, malah saya tinggal, udah Oh, ngerokok, udah oke. males lagi, udah malas tuh jadi ngamut. Oh, Jadi oke. ngamut. Lalu kenapa nih begitu? Bisa bercandain aja kok. Oh, bercandain. Iya. Tapi kan Terus? habis dari itu saya samperin lagi, saya bilang, ya pokoknya apapun itu agama, sebenarnya agama apapun mengajarkan kebaikan, tergantung orangnya. Cuman kan masing-masing dapat hidayahnya masing-masing gitu kan. Ya daripada kita begini, saya bilang gitu. Terus terang udah banyak kecewa dan nggak ada kedamaian, kosong aja. Terus juga lihat anak-anak makin lama makin besar. Mau jadi apa? Di situ juga saya berpikir sebelum ngomong sama dia, saya mau stop, saya mau putus karma ibaratnya tuh dulu saya udah ngerasain yang namanya dari lahir itu nggak pernah diajarin agama sama orang tua, agama orang tua beda-beda, mau megang pegangan nggak ada, mau kemana berdoa juga nggak tahu Tuhannya siapa gitu. Saya nggak mau hal itu dirasain sama anak saya. Oke. Terus? Gitu loh. Makanya saya bilang sama suami, ya udah. Tapi saya pesan satu. Saya bilang gitu. Jangan poligami. Bukan. Oh, bukan. Kirain pesan satu. Tapi iya itu juga. Oh, iya. Nggak mau saya. Terus? Saya bilang agama itu bukan tempat main-main. Ya. Saya yang udah pernah pindah-pindah agama, saya bilang gitu. Dari Buddha ke Kristen sekarang mau Islam. Jangan sampai kita dari Islam ke Hindu. Gitu loh. Ntar semua agama dijajalin, saya bilang gitu. Ya udah intinya singkat cerita, udah mantep gitu kan. Akhirnya ya udah kita harus kabarin keluarga dimanapun. Itu saudara saya juga bilang harus tetap minta restu sama keluarga biar bagaimanapun, biar lebih lancar. Ya udah akhirnya Saya Rian ngasih tahu keluarga. enggak, saya kasih tahu saudara-saudara saya dulu, kebetulan kan mereka sudah mualaf ya. Oke. Ya responnya alhamdulillah pada senang semua. Tetap dia bilang lu harus kasih tahu. Awalnya kita nggak mau ngasih tahu keluarga suami tadinya. Takut, banyak ketakutan. Udah pasti bakal diusir lah atau gimana lah. Kan kebetulan kan rumah kan kita tinggal di rumah orang tua. Orang tua. Papanya. Iya. Udah kebayang dah, udah goyang lagi tuh. Aduh, ntar kalau diusir mau tinggal di mana dia baru kerja, saya bilang gitu kan. Gimana? Saya diomong begini sama koko saya. Berarti lu belum siap. Tapi itu setelah DM saya? Belum. Oh, sebelum DM? Sebelum. Berarti lu belum siap. Kata dia gitu. Kalau memang lu siap, mau apapun yang terjadi, lu jalanin. Koko saya tuh. Dia bilang, ya kok udah mantep. Itu mah si Rian aja yang ketakutan katanya. Oh, oke. Dia mah udah mantep. Akhirnya ya udah ngomong, dia ngomong sendiri. Saya ngadapin orang tua saya sendiri. Ngomong sendiri. Akhirnya datang ke orang tua ngomong? Iya. Ngomong Islam gitu? sendiri, saya sendiri.
sendiri ngomong. Papa bilang, mamanya gimana reaksinya? nah kalau papa sama mama itu udah pisah. Oh, udah bisa. Pisah, Terus? pisah saya udah gede lah, udah punya anak malah pisah. Bisa. Iya. Ya udah Jadi akhirnya datengin satu-satu ke papanya dulu, ke mamanya kalau dulu. mama kan Telepon. jauh Mama di mana? di Cipanas, Cipanas mana? di Puncak. Oh, Puncak. Puncak. Apa Jadi di- saya by telepon aja. Oke. Kalau pas itu saya datang ke rumah papa, Hmm. papa baru pulang, biarin dulu dia mandi dulu apa segala macam, biar dia tenang dulu apa segala macam. Ya udah duduk apa segala macam. Pak, Anas mau ngomong. Hmm. Anas mau ngomong, Pak. Saya bilang, Anas Pak nggak minta duit papa nih, kesini bukan buat minta duit papa. Saya Biasanya bilang. kan minta duit. Oh, biasa datang ke Iya. mamanya Takut duit. ya. Iya terus dulu. segalanya. Iya dulu terus terang bener. Terus? Ya udah, saya Pak nggak minta duit, nggak minta apa-apa Pak. Saya cuma minta restunya aja. Saya pengen masuk Islam Pak. Dia bilang, kaget. Lu bergaul sama siapa? Oh, waduh. Kata dia. Terus? Lu jangan laguan, jangan suka aneh-aneh. Kata dia. Jangan suka aneh-aneh. Udah. Lu berteman sama siapa? Papa tahu teman saya. Hmm. Si kucing orang agamanya Buddha, Cina. Hmm. Terus si kuping Cina juga. Sama temenan saya kan Cina semua. Orang Benteng Makassar. Orang Benteng Makassar semua, Ciben semua. Ciben semua. Iya. Terus? Saya bilang, lu tau dari mana lu bisa begitu lu? Hmm. Ya Pak, sekarang mah pilihan hati nggak ada yang tahu Pak. Saya bilang, namanya saya pilihan hati saya juga nggak tahu apa kayak gimana. Ini gerakan hati saya bilang. Saya mau masuk Islam, saya mau melakukan yang lebih benar lagi Lebih baik. dan lebih baik lagi. Saya pengen buktiin kalau Islam itu cinta damai. Udah Pak, itu gitu aja. Oh. Gitu aja. Terus papanya? Akhirnya dia bilang, terus ntar lu kalau Imlek gimana? Lu nggak mau kumpul-kumpul sama gua lagi? Iya dia pikirnya masih kolot banget. Tuh. Oke, oke. Terus? Gitu. Terus Takutnya sangkanya ntar kalau udah Iya, iya, Islam nih ntar gimana gitu. ya Wah, udah. ini nggak Imlek gitu. Nah, yang nggak Imlek apa segala macam. Terus? Pak, saya lahir dari turunan Cina. Pak. Cina. Saya bilang, Hmm. masa iya saya harus Buang. buang keturunan saya? Saya bilang, tapi saya ikut kumpul, saya ikut. Kumpul Pak. keluarga doang Bilang, kok. tapi saya maaf. Saya nggak makan babi Pak, karena saya diajarkan di Islam itu tidak boleh makan babi. Udah seperti itu. Akhirnya ya udah nggak apa-apa katanya kalau misalnya kayak gitu. Alhamdulillah. Akhirnya alhamdulillah udah segala macam udah Diizinin. diizinin. Besoknya ke rumah bapak dia Terus? datang, Ini dia nih. datang Ini, nih, iya. Jangan sampai di bener-bener. kamar 2 kali lo, Yan. datang nih, udah apa segala macam. Duduk apa segala macam. Iyo dah. Apa tuh anak saya tuh anak si yang Iyo kecil. yang kecil yang paling kecil, Kesayangan cucu dia lah. kesayangan dia lah. Iya, iya, iya. Lagi seneng-seneng. Seneng-senengnya apa segala macam. Ah. Pak, Anas mau masuk Islam. Wah, lu lah gua Enggak. sama begitu. Mukanya dari yang lagi Lagi senyum. senyum, kedatangan cucu langsung. Aduh, kata dia itu. Udah, kalau udah aduh udah tuh. Kalau papa saya, aduh kata dia. Makanya gue bilang juga bergaulnya yang bener, kata dia. Iya. Tuh, kalau orang benteng kan ngomongnya begitu tuh. Iya, iya. Gue bilang juga bergaul apa sih ini sih itu. Udah diam aja. Kalau saya tipsnya, udah tahu kalau ngadepin orang tua saya yang itu, diem aja udah sampai dia puas. Oh. Si diem, dia udah capek ngomong. Ya Pak, tetap Ian harus minta restu Papa. Ian tuh sayang banget loh sama Papa, kan tinggal Papa doang. Udah tahu tinggal gua, lu mau bikin gua mati? Hah, ngasih berita begini ke gua? Waduh. Iya Pak.
Selamat pagi kawan-kawanku sekalian. Dalam kesempatan kali ini ada kabar bahagia, yaitu dalam persyaratan saudara kita non-muslim masuk ke Islam. Bahagianya yaitu mereka orang muslim lebih dulu, karena ada yang bisa menemani kalian untuk beriman, ada yang bisa bersama kalian untuk beribadah, dan ada yang bersama kalian untuk membangun hubungan satu sama lain dengan dalih dan dengan tujuan kebaikan. Dalam kesempatan kali ini saatnya kebangkitan mu'alaf. Kebangkitan para mu'alaf ini adalah tidak bisa dihentikan oleh siapapun dan sepihak selain ketakwaan dan keimanannya runtuh. Apabila keruntuhan itu terjadi, maka sia-sialah segala perjuangan keimanannya selama ini. Dalam kesempatan kali ini, bagaimana perjuangan seorang mu'alaf ini? Semoga di tayangan kali ini tidak ada kekecewaan kawan-kawan semua dalam berinteraksi satu sama lain. Dan saya yakin dan percaya itu bahwa kalian bisa memberikan komentar dan berkontribusi untuk membangun dan membantu membangkitkan semangat para mu'alaf, semangat para pejuang, dan semangat para pemberi mandat. Jangan ada sia-siakan, karena kesempatan itu adalah emas. Apabila emas itu jatuh di tempat yang tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Dan apabila emas itu dipegang oleh orang benar, maka dia adalah terjaga harganya dan terjaga keutuhannya. Begitu pula dengan keimanan mu'alaf ini, teman-teman semua. Kalau dia sedang mu'alaf, jagalah dia, lindungilah dia. Semoga tidak lagi berbalik arah di jalan yang tidak benar. Semoga konsisten di jalan yang dia pilih. Begitu juga para murtadin yang pindah agama dari Islam, semangatlah kalian untuk melakukan kebaikan, minimal kebaikan di dunia ini dan kebaikan akhirat kalian. Tidak ada kerugian kedua belah pihak apabila satu sama lain meninggalkan keyakinan itu. Dan tidak ada untung satu akan yang lain apabila kedua agama ini sambil berpindah-pindah. Tetaplah kau istiqomah, siapapun kawan-kawan yang memeluk agama Islam. Tetaplah konsisten di Kristen apabila engkau Kristen pindah agama dari agama Islam ke agama Kristen. Mungkin itu saja teman-teman, saksikan video kali ini. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan. Saya Maha Lain mundur diri. Sekian dan terima kasih. Aku dulu sempat pisah sama mama sama papa, jadi aku tinggal sama tanteku ini. Terus jadi kemana-mana aku ngikut di mana dia pergi gitu loh. Ada dia mau khotbah di mana aku ngikut. Jadi aku Kristennya ngikut aja gitu loh, karena dia udah biayain aku gitu. Terus itu aku sempat kayak sekolah kom apa ya, aku lupa. Pokoknya sekolah sebelum baptis. Oh, katekisasi, komuni ya bilang. Sekolah komuni. Setahun? Enggak sampai setahun. Berapa bulan? Sebulan 2 bulan? Oh, komunis. Oke. Itu kan aku pertesan kan soalnya kan. Itu di Kuningan itu. Terus dan itu tuh kayak juga semacam kayak katekisasi berarti ya. Dan tanteku yang paksa sih. Tanteku yang paksa untuk aku dibaptis. Kamu mau 17 tahun. Jadi kamu harus dibaptis kayak gitu mintanya dia. Terus ya udah aku kayak oh ya udah ya.
ya udah ya Tan, kayak gitu. Jadi semua ngikut aja omongannya dia. Lalu setelah sempat nggak kemarin itu dibaptis ini ya? Udah dibaptis. Udah dibaptis. Itu pas di usia 17 tahun. Iya, usia 17 tahun. Pas usia 17 tahun dibaptis. Nah, aku mau nanya, dirimu mulai kan perjalanan dari umur 17 tahun. Bentar. Sekarang umurnya 25. 17 ke 25 berarti kan 8 tahun tuh. Nah, mulai ngerasa nggak enak, maksudnya ngerasa ragu dan segala macam itu pas di kapan? Sebenarnya pas ragunya itu usia berapa ya? 20 mungkin ya. Aku sempat nanya ke mamaku. Sempat nanya tertunggal. Oh, Tritunggal. Apa? Aku bingung ya tertunggal ini. Mama coba bilang, udah percaya aja Yesus gitu. Percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus juru selamat kita. Gitu. Pokoknya aku dipaksa untuk percaya aja. Jadi aku nggak diajarin betul. Gitu. Dan kamu nggak mencari tahu tentang si Tritunggal itu sendiri, hanya ke mamah aja. Ke mama aja. Ke mamah aja. Berarti selama di umur 20 tahun. Nah, itu ngerasanya gimana? Kan berarti kan kamu udah ngerasa ngeragu tuh bertahun-tahun. Apakah hanya puas di satu titik itu atau gimana? Sampai kamu memutuskan untuk kembali ke fitrah. Itu ya mengalir gitu aja sih, karena aku lagi-lagi ngikut orang tua, ngikut tante. Jadi kayak ya udahlah, nggak aku ambil pusing gitu loh. Ditambah lagi aku waktu itu enjoy karena di lagu-lagunya sih. Setiap gereja lagu-lagunya yang bikin aku enjoy gitu loh. Aku tahu nggak ada kekosongan gitu loh. Ada kekosongan, tapi di lirik lagu itu ini gue banget kayak gitu. Ini yang gue rasain sekarang kayak gitu. Jadi dimana kau nyanyi lagu rohani pasti nangis gitu. Jadi aku jadi nggak fokus, nggak fokus. Ya udahlah, ikut aja. Emang ini jalannya kayak gitu. Oh iya, kayak gua. Nah, sampai kamu nih kemarin itu kan sampai kamu memutuskan untuk kembali ke fitrah, apa yang sampai menguatkan kamu untuk mohon maaf ya, spill dikit, karena katanya dia ngefans sama aku. Karena ngeliat video aku bersama dengan waktu diskusi sama Ko Dondi. Bener gak sih? Iya. Itu gimana? Maksudnya apa yang dirasain gitu? Kok bisa gue sampai menjadi inspirasi? Aduh, ya ini contohnya. Maaf ya, maksudnya maaf aku ceplos ya, karena ya apa adanya gitu maksudnya. Ya ini contohnya aja lah. Ceplosnya nggak menegangkan gitu loh. Kayaknya Makabilda nggak menegangkan gitu loh, humoris gitu loh. Wow. Orang kocak. Koplak apa kocak? Kocak. Oh, bukan koplak. Kocaknya pakai H tapi kocak. Ceritanya yang ngasih video itu siapa? Iya, awalnya gimana? Maksudnya sampai kamu, gue bener-bener udah mantep nih. Kan pasti ada jalan ceritanya dong, gitu. Jalan ceritanya itu memang balik lagi ke beliau yang di sana. Ya, beliau yang di sana ini memberikan edukasi. Nggak ada paksaan sama sekali. Di sini dia mau ngasih aku edukasi, terus memberikan pengetahuan tentang Kristen dan Islam gitu. Terus kalau kamu mau lebih tahu, kita nonton sama-sama Ko Dondi gitu. Awal nontonnya itu yang pendeta ya sudahlah. Oh ya sudahlah. Itu awal nonton Ko Dondi. Iya. Pendeta itu. Terus pas aku nonton kayak, kok pendetanya ngamuk-ngamuk gitu kan? Lah ngape? Dia? Oh iya, gue tahu tuh. Iya, kok ngamuk-ngamuk terus sampai minta pulang. Lah kagak betah dia. Panas. Iya, terus aku tuh kayak di situ aku makin
seru nih gitu kan, seru nih, berarti memang ada something wrong gitu loh. Kenapa sampai pendeta ini nggak mau lanjutin tuh video. Terus ternyata benar sih yang setelah beberapa video aku tonton Kodondi selama setahunan lebih. Oh, udah nonton setahun? Iya, udah ngikutin Kodondi udah cukup lama. Premier nggak? Enggak sih. Nggak apa-apa, kita nonton iklan aja. Terus habis itu sempat kayak ngerasa jadi sama ini yang aku Sembah? yang aku sembah nabi gitu kan. Jadi sama ini aku nangis ya cuma karena liriknya menyentuh gitu loh, dengan menyentuh dengan keadaan aku gitu loh. Terus Berarti yang debat sama pendeta Heno juga nonton? aku kadang suka lupa namanya Heno kok botak. namanya. Ingat Aku nonton enggak deh kayaknya. Aku nontonnya yang ini, yang anaknya Aussie. Bule. Anaknya Aussie. Anaknya Amerika. Amerika. Pak Herman itu, Pak Herman. Iya, Pak Herman. Itu lagi sampai ini diput aja ya. Iya. Sampai kayak aku ngomong, "Hah? Ih, sumpah Bapak tuh lalit banget ya." Kayak gitu. Sampai kayak gitu aku terus Kodondi udah ngomong kayak ya ampun, Kodondi udah ngulang. Iya, Gue juga gemes nonton itu. Kodondi sampai udah ngomong ngulang-ngulang kan. Terus itu panjang banget kan sih kok Iya, 7 durasinya. Panjang banget. Terus itu sampai aku cepetin. Oh ya? Apa sih durasinya? Maksudnya jadi ngomongnya cepet gitu loh. Iya. Speednya. Terus ya itu abis itu ke Kak Wilda tontonannya. Aku Terus nontonnya. maksudnya gini, kenapa bisa sampai ke gue gitu kan? Maksudnya pede banget ya gue ya. Katanya soalnya spill dikit, dia nggak bilangnya katanya gue sangat inspiratif. Wow, inspiratif dari mana gitu. Maksudnya kenapa bisa sampai memutuskan, maksudnya gini, kenapa lo sampai ini loh karena Kak Wilda nih yang mantepin gue, itu gimana ceritanya? Karena gue ngeliat lu guru sekolah minggu, Kak. Oke. Gue ngeliat lu guru sekolah minggu, terus yang dimana dulu gue juga sekolah minggu gitu kan. Dulu gue sekolah minggu, tapi sekolah minggunya udah kayak main-main. Gambar-gambar Tuhan Yesus, warnain. Iya. Kayak playgroup jadinya Iya. gitu. Itu umur berarti itu kalau nggak warnain berarti umur TK itu 5 sampai 7 tahun, 5 sampai 6 tahun. Jadi gue ngerasa kayak wah keren juga ya Kak Wilda ya gitu kan. Guru sekolah minggu dari keluarga yang Kristen banget deh. Terus habis itu Pakai D ya. pakai D. Banget deh. Terus habis itu dari keluarga Batak ya. Batak. Nah, itu. Jadi kayak Kak Wilda aja bisa memutuskan gitu loh. Aku yang keluarga aku ini juga aku mau kasih tahu mamaku dulu Islam. Mamaku dulu Islam. Terus abangku juga udah Islam. Harusnya aku juga gampang lah masuk nggak untuk kembali ke fitrah gitu. Aku jalannya nggak susah gitu karena udah ada sempat buka jalan dari abangku. Terus habis itu mamaku dulu Islam. Terus masuk ke Kristen gitu. Oh, dulu mamanya Islam, waktu nikah masuk ke Kristen. Oh, oke. Cuman ceritanya mama sih dia masuk Kristen sebelum nikah. Ceritanya mama. Alasannya waktu itu ingat nggak mamanya masuk Kristen apa ketemu Yesus? Iya, ketemu Yesus. Dia bilang katanya pas dia sholat tahajud, dia dengar seperti bayangan Yesus deh, kalau nggak salah. Seperti bayangan Yesus datang terus minta dia untuk pindah lah gitu intinya. Inilah aku. Ya itu dia sebut Yohanes. Lagi-lagi ya Yohanes kan itu. Yohanes 4 ayat 16. Iya. Yohanes berapa? 14:6. 14 ayat 6. Aku lah jalan. Iya. 14:6. Iya, Yohanes 14 ayat 6. Aku lah jalan kebenaran. Oke. Nah, enggak maksudnya gue masih penasaran gitu. Maksudnya gue masih penasaran sampai ya oke, gue memang maksudnya gue memang guru sekolah minggu dan gue memang pengajar anak-anak sekolah minggu bertahun-tahun ya, maksudnya bertahun-tahun gitu. Tapi
sampai lo ini loh gue mantep nih, yang menguatkan itu apa gitu sampai Yang menguatkan itu tentang keselamatan. oke. Ya maksudnya Wilda, Poin di, yang- di videonya Wilda itu poin apa Poin yang apa paling yang lo bikin diingat? menguatkan lo itu sampai lo di gue sesuai dengan yang gue temuin gitu. Apa jangan-jangan iblis berjasa gitu? Iya. Bukan. Aku kadang suka lupa sama ayat-ayatnya. Dia bilang waktu Kak Wilda, waktu kodoni ngeska, iya lagi. Iya, Oh. pokoknya kamu tuh selalu ngomong iya lagi kayak gitu. Dan aku jadi ngomong iya lagi. Tapi maksudnya di situ memang bener ya, maksudnya gini, yang gue rasain tuh di saat bener-bener gue ngerasa jujur gue kayak dikulitin sama Kodondi beneran. Iya, di bener-bener kayak dibuka, bener-bener dibuka otak gue tuh kayak ini loh sebenarnya lo tuh ibaratnya kalau kasarnya lo tuh dibodohin selama bertahun-tahun, ini lo kebenarannya gitu sebenarnya kan gitu. Jadi makasih ya sudah karena saya qadarullah ya qadarullah, itu sebenarnya yang gue pikir itu adalah udah jalannya Allah ya untuk melalui gua memberikan jawaban terhadap diri Musa untuk memilih kembali ke fitrah. Nah pada saat kembali ke fitrah gimana rasanya? Lega Kan sih. apalagi punya background mamah yang dulu muslim, abang yang muslim juga, terus saat ini kamu kembali ke fitrah itu gimana rasanya? Yang pasti saya lega banget, dan aku udah jadi lebih dekat sama kakak aku. Kakak aku yang pertama itu yang udah mualaf. Kebetulan Itu tinggal di Jakarta Bandung. juga? Oh di Bandung. Oke. Leganya kenapa Tes? Leganya kenapa? Pengen tahu gua. Aduh, aku nggak bisa deskripsiinnya. Oh. Jadi Iya. kayak Plong, iya kayak plong, terus kayak nggak punya beban. aku setiap sujud, setiap sholat itu selalu nangis gitu loh. Selalu nangis kayak Berjarak dulu. Hah? Dulu berjarak sama abang. Oh, apa namanya? kirain leganya karena nggak nyembah manusia lagi. Iya, leganya tuh udah dipertemukan. Apa namanya? Aku harus bersujud dengan ke siapa, berdoa dengan siapa gitu, meminta sama siapa kayak gitu. Oke. Gimana Guys. perasaannya setelah pada saat muslim sholat pertama tuh gimana? Apa yang membuat gue nggak tahu ya apa yang lo rasain, tapi maksudnya kalau gue jujur ya, gue mau spill dikit yang gue rasain pas gue sholat pertama tuh gue kayak gitu loh. Jadi kayak aduh ternyata gini ya, kayak plong semua, kayak nggak ada beban semuanya tuh kayak dek gitu. Itu nggak, maksudnya sama nggak seperti itu sampai nangis setiap sujud kalau gua, tapi gua nggak tahu kalau misalnya lu. Jujur Li, Iya sholat pertama. sholat pertama aku lega karena udah bisa gerakannya. Loh, Iya, maksudnya aku beberapa kali berulang-ulang terus, salah terus gerakannya, karena aku kebetulan diajarin sama beliau sama adiknya, sama adiknya kan diajarin. Salah kak, itu kakinya masih kelihatan. Salah, ininya jangan begini, tangannya harus gini, Iya. kayak gitulah. Terus, jadi aku ngerasa kayak, ternyata emang cukup sulit ya kayak gitu. Kok sulit ya, ternyata sholat gitu kan. Terus aku ngerasa keren banget orang-orang muslim di luar sana gitu loh, harus ngelakuin itu sehari 5 kali gitu. Terus pas aku di mana udah bisa dilepas, apa namanya, beliau udah bilang udah bisa nih dilepas, udah sholat. Aduh leganya minta ampun. Tapi pas doa kayak gini tangan aku gemeter, bener-bener gemeter. Terus nangis, yang pasti aku nangis. Dia lihat juga, saksinya dia lihat aku nangis. Terus kenapa nangis? Apa? Lega. Akhirnya aku bisa sholat. Terus gue merinding lagi. akhirnya aku bisa apa, berdoa, bersujud, menyembah yang benar gitu loh. Masya Allah. Jadi itu aku nangis sesenggukan. Sedih Iya sedih aku juga kalau ceritain sedih aku. Terus Taruh dong, jangan kecepatan dong. Kecepatan dulu. Gimana sih? Nih, gue pengen nanya. Waktu
Waktu Tessa nonton videonya Wilda, kan kira-kira 3 jam tuh. Ngelihat Wilda dikit-dikit iya lagi gitu kan. Terus berapa lama setelah nonton videonya Wilda, akhirnya Tessa mutusin aku juga mau masuk Islam ah. Yang Kodondi itu nanya, aduh aku suka lupa firman Tuhan ya. Pokoknya Kodondi ada bilang, berarti kalau kayak gitu Paulus fitnah. Iya fitnah gitu deh, fitnah Yesus. Itu. Nggak, setelah itu berapa lama? Oh, berapa lama? Berapa lama Tessa memutuskan Oh, untuk masuk memutuskan. Islam setelah nonton itu? Apa ya? Seminggu, 2 minggu? Masih ini sih waktu Kak Wilda yang sama keluarga ada masalah. Oh, sebulan. Berarti 2 bulan. 2 bulan, 2 bulan. 2 bulan. Oh. Kan yang gue percekcokan itu kan gue Itu aku masih nonton. November. Gue cekcok sama keluarga di 27 Desember kan. Ya sebulan lah, sebulan. Oh. Sebulan 2 bulan. Nah kamu syahadat di bulan Februari. Ya, 2 bulan. 2 bulan. Karena kan video lu kan ini kan pas Desember. malam Natal kan? Iya. Iya. Pas malam Natal. Yang gua nobar di Gunung Tua. Nobar dong. Nobar pakai layar tancap. Heboh tuh. Bener-bener heboh banget. Nah, waktu Tessa memutuskan mau masuk Islam, terus kasih tahu orang tua nggak? Iya, kan aku on the way ke sini aku kasih tahu Mama. Oh, ngasih tahu orang tuanya pas on the way ke sini? Iya. Oh, siapa? Sebelum-sebelumnya udah ngasih tahu. Udah ngasih tahu. Udah. Tunggu izinnya. Iya. Oke, nah Jadi, reaksi orang tua gimana waktu itu? Mama ngirimin video-video dari Tete, TikTok maksudnya. Oh, TikTok. TikTok. Iya, aku singkat. Itu singkat. Kami biasa singkatan. Iya, takut tadi ini kan, apa sih namanya tuh? Pokoknya gitulah, kan sebut merek kan. Iya. Iya. Terus aku dikasih kirim-kirim itu video dari online itu. Terus Joni, video Joni bukan? apa? Videonya Joni. Joni itu siapa? Itu Joni Elia bukan? Oh, enggak, Elia Mama malah nggak suka sama Elia Imran itu. Terus aku bingung banget sama mamaku ya. Sampai sekarang aku bingung. Aku nanya, Mama percaya Isa itu nabi? Iya. Loh, Makanya. terus? Terus aku kayak terus ini Mama ngapain perdebatkan dari chat-chat aku yang sebelumnya? Udahlah Kak Sa, aku dipanggil Kak Sa di rumah. Udahlah Kak Sa, kalau Kak Sa emang kekeh mau pindah silahkan, langsung kayak gitu. Cuman aku balik lagi kayak apa namanya? Karena Mama itu orang tua aku mau tolong kasih aku petunjuk. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Tolong kasih aku petunjuk kalau Yesus adalah Tuhan. Tessa bilang gitu ke Aku mamanya. bilang gitu. Jadi dia nantangin balik mamanya. Iya. Lalu Tessa nanya terus ke mamanya. apa namanya? Mama nyuruh aku buka-buka video yang dikirim dan aku nggak suka lihat-lihat video-video itu gitu. Terus dia ngirim-ngirimin bom-boman, dia ngirim-ngirimin pokoknya dia ngirimin apa namanya orang Muslim yang bertindak kejahatan gitu loh. Kekerasan. Terus aku bilang, Mah, yang buat Mama kolot itu jangan lihat orangnya. Lagi-lagi ini dari Kodoni. Jangan lihat orangnya. Di Kristen kalau aku cari tahu juga banyak. Aku bilang kayak gitu. Jadi kita lihat lagi kalau orang yang bertindak itu yaitu orang yang salah gitu. Kalau aku ngomong oknum, dia bilang kalau dia bilang oknum. Iya, itu memang oknum Islam gitu kan. Itu Mama tahu. Tapi sebanyak itu oknumnya. Itu dia bilang. Jadi aku malas jadi ada perdebatan. Terus Mama nggak jawabin aku yang soal pertanyaan aku itu. Yesus adalah Tuhan. Terus aku bilang ini, kalau Mama bisa dapetin firman Tuhannya di mana, kasih tahu aku tetap di Kristen. Aku bilang kayak gitu. Mama nggak bisa jawab. Mama potong kalimat aku tetap di Kristen. Terus habis itu di chat itu tuh pas aku bilang on the way ke sini, dia memanas otaknya. Dia bilang apa namanya? Kamu bilang itu adekku yang ngechat. Soalnya pas aku bilang, Ma, aku on the way untuk mualaf ke Kodondi gini. Dia cuma ngirim stiker nangis. Nggak aku ladenin lagi. Adekku tiba-tiba ngechat. Adekku kebetulan pelayanan di gereja di Jogja. Terus habis itu si adekku ini ngomong, lu jahat ya, Sa, lu tega
lu tega, lu udah bikin kita kecewa semua gitu kan. Nggak dibilang ninggalin Yesus. Itu dia mama forward ke adikku forward ke aku. Chat aku yang tetap aku di Yesus, tetap di Kristen. Terus habis itu, nih lu padahal udah ngomong ini ke mama, kenapa lu tega malah ini nih, gitu. Dipotong. Terus aku kayak gini, hah, apa dah? Di jalan aku terus habis itu, astagfirullahaladzim, aku selalu ngucap astagfirullahaladzim sampai tiga kali gitu. Aku ngerasa kayak tenang gitu. Aku ngucap astagfirullah walaupun aku masih belebet, masih Nggak apa-apa. berbelit-belit gitu. Terus apa namanya? Pada saat jalan ke sini kamu kasih tahu dan mama memanas dan kirim-kirim itu semuanya. Terus setelah itu, setelah kamu mualaf kamu kasih tahu lagi ke mama. Ma, aku sudah mualaf. Pernah kepikiran nggak kenapa Cindo jarang yang Muslim? Kalau menurut saya sebagai seorang Cindo, yang pertama adalah faktor sejarah. Saya nggak tahu sejak kapan suku Tionghoa atau Chinese masuk ke Indonesia. Mungkin kalau ada yang punya pengetahuan tentang sejarah, bisa komen ya di bawah. Nah, tapi suku Tionghoa atau Chinese itu masuk ke Indonesia memang sebagai non-Muslim. Artinya, butuh effort dan ketertarikan untuk masuk agama Islam. Masalahnya, ada dua faktor lagi yang menurunkan ketertarikan Cindo terhadap agama Islam. Faktor kedua adalah framing media. Berita-berita negatif tentang Islam, khususnya tentang anarkisme atau terorisme, itu menurut saya sangat mempengaruhi pandangan Cindo terhadap Islam, bahkan pandangan non-Muslim secara umum. Padahal kita tahu itu kan oknum ya, tapi jadinya agama Islam yang jelek. Nah, faktor yang ketiga menurut saya adalah masih banyak umat Islam yang belum menunjukkan Islam itu yang sebenarnya kayak gimana. Saya waktu kecil jarang banget ngelihat orang sholat 5 waktu di masjid, perempuan berkerudung syar'i, padahal itu kan salah satu identitasnya Islam. Jadi ya logis, dengan dua faktor tambahan tersebut, Cindo semakin sulit untuk tertarik sama agama Islam. Kalau ada pendapat lain silahkan komen ya.